Tetapi apakah persyaratannya? Untuk mengalami perlindungan penyertaan Tuhan, yang pertama, hati kita melekat dengan Tuhan. Hati kita berpaut dengan Tuhan. Bukan senang, saudara. Setiap pagi saya bangun pun, pencobaannya adalah mau on handphone dulu. Saya mau tengok dulu ada WhatsApp lah, bagaimana. Belum baca Alkitab, belum berdoa. Bukan senang, hati kita melekat dengan Tuhan. Sebab godaan dunia ini semakin kuat. Godaan dunia. Syukur semalam saya bersaksi dengan jujur, mau dekat 1 jam saya baca kitab Mazmur. Tapi bukan setiap hari. Saya perlu berjuang. Hamba-hamba Tuhan bukan kebal. Kita perlu berjuang supaya hati kita melekat dengan Tuhan, berpaut dengan Tuhan. Dan Tuhan menjanji meluputkan kita, melepaskan kita. Wah saudara, kalau tentang kegawatan ekonomi, pastor mau bersaksi sedikit. Sebab itulah berita di antara headline dia bilang, wah tidak ada keadaan seserius sampai tahun 90 yang seperti tahun 98. Kalau kita sebagai orang beriman, saya mau bersaksi ini dengan baik sebab saya tahu ada di antara kita mungkin mengalami, mungkin diberhentikan kerja, mungkin bergumul dengan uang, besok lusa pun mungkin saudara rasa susah. Saya tidak mau kamu salah paham kesaksian pastor. Soalnya firman Tuhan mendorong kita untuk melekat dengan Tuhan. Dia meluputkan kita dalam keadaan masalah keuangan kita. Tuhan membebaskan kita. Tuhan memberi kita kemerdekaan. Maksudnya Tuhan memberkati kita. Ada jalan keluar. Jangan takut, saudara. Tahun 97 mulai itu kegawatan ekonomi. Cukup serius. Saya masih ingat pada penghujung 97. Di antara makanan kesukaan saya adalah peanut butter. Saya tidak tahu adakah di antara di sini. Coba katakan beri sokongan kepada pastor. Ada juga 1-2 orang. Peanut butter saya suka. Tapi jangan makan terlalu banyak kan. Tidak begitu bagus juga. Tapi kalau sekali, mungkin 2 kali seminggu itu. Tapi kadang-kadang setiap pagi saya buat peanut butter roti. Dalam roti lah, saya toast bread. Tapi saya masih ingat 97. Peanut butter yang 67 ringgit tiba-tiba jadi 14 ringgit. Coba kamu bayangkan, my favorite food 67 ringgit tiba-tiba 14 ringgit. Macam tambah 8 ringgit dalam sekelipatan. Sebab 8 ringgit sudah jatuh. Makanan tidak tahu dari import bagaimana. Memang ada banyak jenis makanan harganya belum melonjak tinggi, tetapi peanut butter makanan kesukaan saya sudah mahal. Bagaimana? Tapi saya bukan bersaksi tentang peanut butter. Saya mau bersaksi kebaikan Tuhan. Tahun 98 waktu saya bendahari, uang yang masuk di pusat meningkat mau dekat 30%. Saya hanya melayani waktu yang singkat 3 tahun setiap tahun. Tahun yang kedua 20 lebih %, tahun ketiga hampir 30%. Dalam 2 tahun meningkat 50% uang yang masuk di pusat. Dalam kegawatan ekonomi Tuhan memberkati tidak menyuruh. Kenapa saudara? Saya cuma mau beritahu sebab pada tahun 97 mungkin waktu itu belum di kegawatan ekonomi, pertengahan tahun kami rombongan pusat melawat beberapa sponsor di Semenanjung. 17 hari kami buat lawatan, timbalan presiden ada. Saya bendahari bersama satu pensyarah, seorang pastor. Kami 4 orang. Wakil SIB lah, melawat sebab banyak sponsor, mereka bagi sponsor untuk penginjil dan sebagainya. Sudah lebih 10 tahun tidak dilawat ini sponsor-sponsor di Semenanjung. Jadi sudah 6 bulan kami sudah tulis surat, mereka sudah tentukan masa, ada yang mereka buat kebaktian khas. Setiap hari ada kebaktian. Kami melawat dari Johor sampai di Kelantan. Kami pergi sampai di Kelantan, di Melaka, gereja Jonathan David juga saya pernah khotbah di Muar, di Johor dan sebagainya. Ada 17 hari, hampir setiap hari ada ibadah. Dan waktu itu saya beritahu kepada teman-teman saya bilang, sebab saya takut SIB kena cop, selalu harap minta bantuan. Saya bilang jangan kamu sebut warna. Dalam 17 gereja yang kami kunjungi, saya bilang
don't even mention money. Dalam kesaksian kamu, waktu kamu disuruh bicara dengan pemimpin, kebanyakan kebaktian bahasa Inggris, kebaktian bahasa Cina, bangsa Cina lah yang kami lawat, tapi mereka membantu pelayanan misi SIB 1. Tapi yang berlaku, saudara, mulai awal sekembali kami di Sabah, kami tidak sebut satu kali pun tentang uang, supaya tidak karena nanti orang bilang, SIB ini minta-minta, begitu. Tetapi mereka sudah temu pemimpin, dan tahun berikutnya daripada 10.000 mungkin perata satu bulan masuk di tabung pusat, lebih 20.000, lebih 100% uang itu dari gereja sponsor pada tahun kegawatan ekonomi. Kalau saudara tahu tentang ekonomi ini, mungkin lebih secara pribadi, 2008 ada krisis ekonomi juga. Pada awal tahun saya ditawarkan kerja sebagai pensyarah, awal tahun 2008. Saya mulai bulan Julai 2008, bulan 9 bila krisis ekonomi melanda Singapura, itu pasaran saham mereka 50% turun, dari 3.000 lebih poin sampai 1.500 poin. Dan beberapa teman-teman pensyarah saya bilang, Tony, you are so lucky. Kalau kamu lewat sedikit pergi sini, belum pasti TTC menawarkan pelayanan ke kamu. Dia bilang, kamu sangat bertuah. Kalau kegawatan ekonomi, dia ada sekolah mau ambil pensyarah sudah. Tapi saya masuk beberapa bulan sebelum krisis ekonomi. Jadi mereka tidak kasih berhenti saya lah. Maksudnya penyertaan Tuhan itu luar biasa. Bahkan setiap tahun ada bonus. Sekolah kami yang tidak ada pengurangan allowance, sebab ada berita dari beberapa sekolah yang lain, mereka mengalami krisis keuangan disebabkan oleh krisis ekonomi. Saudara, bila kesaksian ini mendorong kita, saya tahu mungkin keadaan kita berbeza, tetapi Tuhan kita tetap sama. Tuhan Yesus yang kita layani adalah sama. Kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Dia menjaga kehidupan kita. Dia memberkati kita, memupukkan kita. Saya mau baca ayat yang seterusnya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tadi rahasia yang pertama, hati kita melekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita berdoa. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Maksudnya kita berseru kepada Tuhan. Saya suka satu kalimat, ini dalam bahasa Inggris, arrow prayer. Kamu pernah dengar kan? Doa panah. Doa panah ini adalah macam dalam kecemasan, kamu sedang drive, oh Tuhan Yesus tolong. Wah, itu boleh juga itu. Tapi jangan kamu malas berlutut dan berdoa. Jangan kamu hanya doa panah saja, hanya oh Tuhan Yesus tolong saja begitu. Ada waktu-waktu kita mengasingkan waktu berlutut seperti Daniel 3 kali dalam sehari dia berdoa. Dia tidak lalai. Ada perintah Tuhan, perintah kerajaan melarang dia berdoa pun dia tetap setia dengan amalan ibadahnya dalam doaku. Apabila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan, aku memupukkannya dan memuliakannya. Tuhan menyertai kita dalam kesesakan. Kesesakan mungkin dalam kawangan, dalam hubungan keluarga mungkin. Tuhan tahu, Tuhan peduli dengan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Dia menyertai kita di dalam kesesakan hidup kita. Dan Tuhan akan memberi kita jalan keluar supaya kita mengalami sukacita. Kita mengalami satu kelimpahan, ucapan syukur, kemuliaan yang Tuhan berikan apabila kita berseru kepada Tuhan. Yang seterusnya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Oh saudara, kalau secara jujur orang yang sakit pun, kalau secara jujur kamu tanya dengan dia, kamu mau hidup kan? Saya rasa kalau secara jujur pasti dia bilang saya mau hidup. Saya belum ketemu dengan orang yang bilang saya mau mati. Begitu. Maksudnya saudara, panjang umur Tuhan berikan kepada kita.
memberi kita kesehatan yang baik. Dan it is not a given. Cabaran hidup dunia ini. Waktu saya baru di Singapura tahun 2008, mungkin 3-4 orang yang teman-teman kepada rekan sekerja saya. Pertengahan 40 tahun, heart attack, tiba-tiba jatuh mati. Ada yang tidak sampai 50 tahun. Tiba-tiba meninggal dunia. Kalau anak-anak muda di sini, dalam suratan Efesus ada satu janji Tuhan. Kalau kamu taat, tidak berontak terhadap orang tuamu, janji Tuhan adalah kamu akan panjang umur. Dengar ini baik-baik, saudara. Jangan melawan orang tua. Kalau mereka bersalah dengan diam, dengan sabar, sebab mereka ayah dan ibu. Jangan berontak terhadap orang tua. Dan Tuhan janjikan panjang umur kepada orang yang menghormati ibu bapa mereka. Dan yang terakhir aku memperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada. Dan keselamatan ini bukan hanya secara rohani, saudara. Secara ekonomi Tuhan memperlihatkan kepada kita keselamatannya, is victory, is deliverance. Keselamatan, berkat-berkat Tuhan, mukjizat Tuhan, keajaiban Tuhan, Tuhan memperlihatkan kepada kita. Dalam ayat yang pertama tadi mengatakan, atau ayat yang kedua, Allahku yang ku percayai. Adakah saudara percaya dengan Tuhan Yesus hari ini? Adakah saudara sungguh-sungguh mengimani Tuhan? Setiap Christmas kita merayakan kelahiran Yesus yang disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita